Ada seloko atau pepatah adat masyarakat Jambi berbunyi, supaya disisi disiangi dengan teliti, dak ado silang yang idak sudah, dak ado kusut yang idak selesai. Yang memiliki arti bahwa setiap masalah pasti ada solusi bila diusahakan dengan baik dan teliti. Sungguh ironi, pesan luhur itu tidak dijalani oleh dua warga desa Kasang Kumpeh di Kecamatan Kumpeh Lulu, Kabupaten Muaro Jambi. Adalah seorang lansia bernama Abdul Fatah, 67 tahun usianya. Pada masa usia senja, aktivitasnya hanyalah ibadah. Sosoknya terpandang di mata warga desa. Seorang ketua badan pemusyawaratan desa, pengurus masjid pula. Namun sayangnya, tidak semua warga menyukainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ialah Subur Handoko, anak tetangga Abdul Fatah yang memiliki kenangan buram sejak masa kecilnya. Hingga beranjak dewasa, rasa sakit hati serta dendam terhadap Abdul Fatah makin besar pula. Dia lagi. Abdul Fatah. Si munafik. Pokoknya, sampai kapanpun, aku tidak akan pernah lupa perbuatanmu. Aku dan ayahku, layak atau tidak layak, bukan kamu yang menentukan. Bukan kamu. Bukan kamu! Wahai Abdul Fatah, balasanku akan segera tiba. Sekarang! Lantas perlahan murka mereda, emosi Subur mengendor pula. Lantas ia membatalkan niat jahatnya, menyarungkan kembali pisau miliknya. Minum lagi. Lagi. Untuk sementara sampai berjumpa bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap. Kenapa sih? Setiap aku dengar suara dia, rasa sakit hati ini selalu berulang. Akan aku habisi dia. Karena kalau dendamku tuntas, aku akan puas. Hidupku akan lebih tenang. Bebas. Seperti siklus repetisi, emosi Subur selalu mendidih bila mendengar suara Abdul Fatah lagi terus berulang kali.
Namun dibatalkan lagi. Subur bimbang mendua hati. Lantas sampai kapankah ia mampu menahan diri? Terlalu manis untuk dilupakan. Subur Handoko cukup dikenal di lingkungan RT 2, sebab ayahnya dahulu pernah menjabat sebagai ketua rukun tetangga. Hubungan keluarganya dengan Abdul Fattah cukup dekat pula, karena lokasi rumah mereka bertetangga. Bang Nurman, saya boleh tidak minta tolong sama abang? Insya Allah bang. Emang mau minta tolong apa sama saya? Jadi gini bang, saya tuh mau pinjam uang sama abang untuk keperluan proyek sama biaya sehari-hari. Nanti kalau saya udah dapat proyek, saya pasti akan ganti. Aduh. Ntar ya. Saya punya uang cuma segini bang. Apa cukup? Oh, enggak apa-apa bang. Berapapun pasti akan saya terima. Makasih bang sebelumnya. Ya. Namun reputasi Subur kurang disukai oleh warga, karena Subur gemar mabuk sehingga meresahkan warga. Juga banyak berutang pada sesiapa, termasuk Muhammad Nurman, putra kandung dari Abdul Fattah. Pernah meminjamkan uang kepadanya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Asik. Jaring dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Untuk kali kedua, Nurman pun jerah. Bang Nurman, apa kabar? Alhamdulillah bang. Kenapa bang? Gini bang, saya boleh tidak pinjam uang abang lagi? Waduh bang. Saya lagi nggak pegang uang lagi bang. Kemarin kan udah dipinjam abang. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Makasih ya bang. Sehingga tak heran bila Subur dijauhi oleh warga, karena warga tak mau berurusan apapun dengan dirinya. Selasa 2 April 2019 tak disangka menjadi hari nahas. Ketika Subur mendadak kehilangan waras, gelap mata akibat dendam lawas. Subur Handoko mengintai seperti pemangsa yang lapar. Hatinya panas dan gusar oleh api dendam yang berkobar. Sekaranglah saatnya. Ya, sekarang. Dia lagi ada di rumah. Aku bakal bikin perhitungan sama dia. Sial. Ternyata pisau bulat itu ketinggalan di rumah. Ngapain kamu sih? Hah? Apa itu? Ngajar kamu! Peristiwa berlangsung cepat tak terkendali. Subur berjalan tenang meninggalkan lokasi, dan maut juga hampir merenggut istri korban, Haja Yumaini. Tidak, Bapak bangun Pak. Kamu orang kampung sini kan? Kamu apakan suami aku? Bapak bangun Pak. Bapak bangun. Bapak! Ya Allah. Usai menikam Abdul Fattah, Subur kembali pulang ke rumah. Ia tampak tidak tergesa-gesa, berjalan tenang dengan pisau masih digenggamnya.
Subur, Pak. Kamu bisa aku. Mana nih? Gimana? Lantaran tak ada orang yang berani, Subur melenggang pulang membawa pisau belati, lalu langsung membersihkan diri di kamar mandi. Bangun, Mama. Bangun, Bala bantuan warga akhirnya tiba. Mereka langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, Abdul Fattah dilarikan ke rumah sakit Bratanata Jambi. Namun nyawanya tak tertolong lagi. Dalam perjalanan, Abdul Fattah menghembuskan nafasnya terakhir kali. Hasil visum rumah sakit menyimpulkan bahwa kondisi korban saat tiba di rumah sakit sudah meninggal dunia, diperkirakan 2 jam sebelum diperiksa. Dan ditemukan pula luka tusuk pada leher sebelah kiri bagian belakang korban. Juga luka robek pada punggung tangan sebelah kanan. Luka tersebut disimpulkan diakibatkan oleh benda tajam. Pak, cepat, Pak. Pak. Permisi. Saudara Subur. Permisi. Pak, itu aja, Pak. Dobrak ya, Pak, dobrak. Saya bantu, Pak. 1, 2, 3. Jangan! Angkat tangan! Buat senjatanya! Buat! Selasa malam itu juga, Subur ditangkap tanpa perlawanan apa-apa. Subur pun menyerah. Tangkap aja, Pak. Ajar! Jangan! Ayo! Pak, ayo, Pak. Bang, tunggu, Pak. Ajak. Subur mengakui telah menikam Abdul Fattah. Lantas statusnya ditetapkan polisi sebagai tersangka. Sepanjang interogasi, Subur bersikap kooperatif dengan polisi. Ia berdalih bahwa tindakannya murni karena sakit hati. Saudara Subur. Kenapa kau tega sekali menghabisi korban? Dia itu sudah lanjut usia. Saya sakit hati sama dia. Sudah lama. Waktu saya kecil, saya pernah dihajar sama dia. Akar dendam serta sakit hati bermula sejak Subur masih di usia dini. Oleh karena ulah isengnya, Subur pernah dihardik lalu ditampar oleh Abdul Fattah. Berisik! Bukan kau! Kamu dengar ya? Yang berangkat bunuh ini aku, bukan kau! Iya, Pak. Nanti!
Rasa sakitnya tak pernah dilupakan oleh Subur hingga dewasa. Dan selanjutnya, ketika ayah Subur meninggal dunia, entah kenapa tiba-tiba Abdul Fattah mengucapkan kata-kata yang tak bakal dilupakan oleh Subur seumur hidupnya. Tajamnya kata-kata Abdul Fattah, Subur merasa terhina. Sudah, jangan menangis. Kau tahu nggak? Sebenarnya bapak kau ini nggak layak untuk disolatkan. Karena bapak kau ini tidak pernah sholat setiap harinya. Bapak, ini adalah contoh buruk di depan mata kita sekarang. Jangan ikuti jenazah seperti ini, ya. Sejak itulah, sosok Abdul Fattah menjadi musuh bebuyutannya. Apakah Anda melakukan pembunuhan itu seorang diri? Atau ada orang lain? Polisi menjerat Subur menggunakan pasal pembunuhan berencana, dilapis dengan 2 pasal lainnya meliputi pasal pembunuhan serta penganiayaan berat pula. Singkat cerita, Subur Handoko berakhir di kursi terdakwa. Hingga puncaknya, tanggal 24 Oktober 2019 pada sidang terbuka, Majelis Pengadilan Negeri Sengeti menyatakan terdakwa Subur Handoko terbukti bersalah. Oleh karena itu, majelis menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup.